Update Subang, petunjuk emas hasil otopsi ulang jasad Tuti dan Amalia mengarah ke pelaku. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Teka-teki kematian Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu masih belum temukan titik terang. Kasus tewasnya ibu dan anak yang mayatnya ditemukan tertumpuk di bagasi mobil Alphard di Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sudah berjalan 2 bulan lebih. Akan tetapi, sampai kini kepolisian masih berusaha terus untuk mengungkap aktor di balik pembunuhan keji tersebut. Publik pun masih setia menunggu perkembangan terbaru kasus tersebut. Ahli forensik Kombes Pol Dr. Dr. Sumi Hastri Purwanti SPF DFM akhirnya buka suara terkait dengan hasil otopsi ulang jenazah Tuti dan Amalia. Diketahui sebelumnya telah dilakukan otopsi ulang oleh tim forensik Polres Subang, Polda Jabar, dan Mabes Polri pada Sabtu tanggal 2 bulan 10 2021 lalu. Otopsi ulang tersebut guna pastikan penyebab atas kematian dari Tuti dan Amalia yang ditemukan meninggal terbunuh pada 18 Agustus 2021 silam. Bukan itu saja, sampai kurun waktu 2 bulan, kepolisian masih berusaha keras guna mengungkap siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut. Dalam tayangan podcast diakui Dr. Hastri sudah mendapatkan petunjuk emas. Setelah sang ahli forensik membedah dan otopsi ulang jasad Tuti dan Amalia, petunjuk emas itu diperoleh. Lalu, petunjuk emas itu apakah dapat mengarah ke pelaku pembunuh? Kita cari petunjuk lain di tubuh jenazah. Dari seluruh kasus pembunuhan, tubuh manusia itu menyimpan petunjuk yang luar biasa. Petunjuk emas, papar Dr. Hastri. Di dunia forensik, sosok Dr. Sumi Hastri Purwanti bukan nama asing, terutama di Indonesia. Dari peristiwa besar di Indonesia, ia sudah sering terlibat dalam proses identifikasi korban. Di antaranya termasuk tugas pertamanya saat mengidentifikasi korban bom Bali 1 pada 2002. Dr. Hastri adalah wanita pertama dari anggota tim forensik asal Indonesia. Dr. Hastri menyebutkan ketika otopsi pertama jasad Tuti dan Amalia, yakni pada tanggal 18 Agustus 2021, dirinya tidak terlibat karena tengah bertugas di Jawa Tengah. Walaupun begitu, Dr. Hastri sudah mengantongi hasil otopsi. Dari hasil otopsi ini akan menguak waktu, cara, mekanisme, juga penyebab kematian Tuti dan Amalia. Untuk kasus Subang itu memang jelas kasus pembunuhan. Otopsi pertama sudah bagus, sudah baik. Saya hanya melengkapi saja dan memastikan juga kalau dari hasil otopsi pertama itu bisa membuktikan waktu kematian, cara kematian, mekanisme kematian, dan sebab kematian, papar Dr. Hastri. Sementara itu, untuk hasil otopsi ulang jasad Tuti dan Amalia, Dr. Hastri lantas dicocokkan dengan beberapa bukti pemeriksaan lain secara menyeluruh. Pengambilan tubuh jenazah itu kita periksa lagi ke ahli DNA forensik. Kalau memang butuh pemeriksaan sidik jari ke ahli fingerprint forensik. Kalau dia diracun, kita ke toksikologi forensik, papar Dr. Hastri. Dr. Hastri mencurigai adanya bukti jejak pelaku pada kuku korban Amalia setelah memeriksa sidik jari. Pada kuku Amalia ini menunjukkan bukti dugaan jika korban sempat melakukan perlawanan kepada pelaku sebelum dihabisi. Sambil memeriksa sidik jari, kita lihat juga tanda-tanda di tubuhnya. Kalau ada perlawanan, misalnya mencakar, memukul,
atau mencubit pelaku itu terlihat dari epitel yang tertinggal di kuku korban, ujar Dr. Hastri. Jari-jarinya sekalian diambil untuk diperiksa DNA-nya. Itu kita periksa lengkap, tambahnya. Dr. Hastri juga mencocokkan pemeriksaan primer dan sekunder berhubungan dengan jasad Amalia dan Tuti. Keluarga korban turut dicecar polisi guna memastikan data pada tubuh Tuti dan Amalia untuk pemeriksaan sekunder. Karena identifikasi itu ada dua, primer dan sekunder. Primer itu dari gigi, sidik jari, dan DNA. Kalau sekunder itu dari data medis yang saya periksa semuanya. Ada tanda tato kah, bekas operasi, tanda lahir, itu kita cocokkan dari keterangan keluarganya, pungkas Dr. Hastri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.